Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk para petani seluruh Nusantara. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembenah tanah ataupun asam humat yang saya gunakan. Dan di sini saya menggunakan dua produk pembenah tanah ataupun asam humat. Yang pertama, saya menggunakan KSM. Ya, ini ada tulisnya pembenah tanah. Dan yang kedua, saya menggunakan Bravo Humat. Perlu sahabat petani ketahui bahwasanya pembenah tanah ataupun asam humat itu sangat perlu digunakan untuk tanaman kita, baik setelah olah tanah ataupun sesudah masa tanam. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk menetralkan pH tanah yang tadinya pH tanahnya turun hingga bisa stabil. Kalau pH tanahnya terlalu tinggi, nanti bisa diturunkan. Ini gunanya asam humat. Banyak juga untuk sahabat-sahabat petani semua yang menggunakan kapur dolomit. Ingat, kapur dolomit ya, kapur untuk pertanian. Itu pun bisa. Nah, setelah olah lahan, setelah dibajak, ditaburin pupuk dasar, baik itu organik maupun non-organik, lalu biasanya ditaburkan dengan kapur. Nah, kalau saya menggunakan ini pembenah tanah yang pertama KSM. Nah, ini KSM masih kalangan koperasi ya. Jadi biasanya keanggotaan yang bisa mengakses KSM ini, tapi sudah banyak di seluruh Indonesia sudah ada insya Allah. Nah, untuk yang kedua saya menggunakan Bravo Humat. KSM ini kita lihat keterangannya. KSM pembenah tanah merupakan formula hayati yang komposisinya mampu meningkatkan kesuburan tanah hingga diharapkan perakaran tanaman dapat berkembang secara optimal. Oke. Yang kedua, yang ini dibuat, yang Bravo itu dibuat dari PT. Kalau ini berasal dari Lampung ya. Nah, ini Koperasi KSM Sehat Sejahtera, Kota Metro Lampung, Indonesia. Sedangkan yang Bravo, nah ini teknologi handal pembenah tanah organik untuk pertanian dan perikanan. Oke, kita lihat diproduksi oleh PT Agro Indah Permata 21 Bogor, Indonesia. Kalau ini sudah PT, kalau ini masih koperasi. Ini untuk kalangan sendiri. Jadi mungkin kalian yang belum ada KSM itu bisa hubungi mitra-mitra yang ada di seluruh Indonesia untuk mendapatkan produk dari KSM. Dan baik maupun untuk Bravo Humat yang dibuat oleh PT AIP yang dari Bogor, itu bisa hubungi ataupun bisa akses di websitenya, nanti ada. Oke, untuk takaran, nah ini untuk takaran kita lihat. Kalau KSM sendiri 1 liter KSM itu dicampur dengan, oke, nanti kita singkirin dulu untuk Bravonya. Maaf ya, kita lanjutkan. Untuk aplikasinya 1 liter KSM itu dicampur dengan 4 kilo pupuk NPK. Nah, setelah itu dicampur dengan air 20 liter. Jadi 1 liter KSM ini bisa menjadi 25 liter. Otomatis kalau kita campur dengan 20 liter air, KSM-nya 1 liter, itu berarti sudah menjadi 21 liter. Kita campurkan lagi dengan NPK, baik NPK Mutiara maupun NPK Grower ataupun NPK Poska Plus, terserah ya.
yang menurut kalian semua itu baik, yang biasa sahabat petani semua gunakan. Ini untuk KSM, dan penggunaannya pun itu sangat irit kalau untuk KSM. Dalam untuk pembenahan tanah itu bisa untuk masa pembuatan lahan itu bisa bisa menggunakan 2 liter KSM, itu bagus tuh ya untuk 1/4 hektar. Tapi kalau untuk cabai, karena cabai itu kan menggunakan bedengan, nah jadi saya menggunakan cuma 1 liter itu cukup. Ini untuk KSM 1 liter, itu untuk awal 1 liter. Nah nanti kita bikin adonan lagi yang dicampur 20 liter air dan 4 kilo pupuk NPK Mutiara. Nah nanti untuk pengocoran selanjutnya ketika curah hujan tinggi saya kocorkan, dalam 1 tangki yang 16 liter itu saya cuman, kalau untuk awal tuh saya kasih 1 gelas. Kalau untuk umur 1-10 hari 1 gelas, 10-20 hari 1,5 gelas, 20-30 hari saya mulai kasih 2 gelas. Nah itu seterusnya saya kasih 2 gelas karena cukup, dan ini ya bagus untuk pertumbuhan tanaman kita. Tentunya yang saya gunakan untuk tanaman cabai ya, untuk sahabat petani semua. Nah gantian, oke, kita geser, kita ganti dengan Bravo Humat atau Asum Humat. Nah Bravo Humat sendiri ini cara pengaplikasiannya. Untuk 16 liter ataupun untuk 1 tangki itu menggunakan 10 tutup asam humat, 10 tutup ini ya, kita gunakan dalam 16 liter ataupun 1 tangki spray itu kita menggunakan 10 tutup ini. Nah ini dispraykan di tanah sama seperti dengan KSM, kita spraykan di tanah. Kalau ini cukup simpel, cuman enggak tanpa diadon-adon, langsung dicampurkan dengan takar dengan tutupnya ini dalam 1 tangki 10 tutup. Nah untuk sahabat petani semua perlu diingat, mau produk apapun yang kalian gunakan itu semua bagus. Oke, kalau untuk pembenahan tanah mau produk apapun yang kalian gunakan itu semua bagus. Mau kalian pakai Zero, mau pakai kalsium kalha itu bagus juga itu. Nah, berhubung di sini belum ada, di tempat saya kemarin saya cari di toko itu belum ada, ya saya menggunakan ini karena ya untuk satu mengirit anggaran, dan yang kedua untuk mengantisipasi lah daripada saya menunggu-nunggu kalsium KH, mendingan saya pakai ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.